Masjid Menara Kudus. Masjid ini terletak di Kabupaten bagian Jawa Tengah. Masjid ini unik karena menggunakan unsur budaya Islam dan Hindu secara harmonis. Masjid ini menyamparkan menara hanya berfungsi sebagai tempat azan, tetapi juga menjadi simbol toleransi antara agama pada masanya. Saya akan membaca Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Demak, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki arsitektur tradisional khas Jawa dengan atap tumpang tiga yang melambangkan tiga tingkatan spiritual dalam ajaran Islam. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masjid Agung Demak memiliki peran yang penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kegiatan masyarakat di Demak dan sekitarnya. Selain itu, masjid ini juga memiliki tempat perundingan antara para ulama dalam penguasa Demak. Pada tahun 1517, Masjid Agung Demak menjadi tempat pertemuan antara para ulama dan penguasa Demak untuk membahas strategi perang melawan Portugis. Yang ketiga, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini terletak di Banda Aceh. Arsitekturnya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Ottoman Turki, dengan kubah besar di bagian tengah dan menara-menara tinggi di sekelilingnya. Masjid ini menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan masyarakat Aceh setelah dilanda bencana tsunami pada tahun 2004. Masjid Raya Baitur Rahman memiliki peran yang penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kegiatan masyarakat di Aceh dan sekitarnya. Selain itu, masjid ini juga menjadi tempat perundingan antara para ulama dan penguasa Aceh. Masjid Istiqlal. Masjid ini terletak di Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan arsitekturnya yang modern dan minimalis, dengan kubah yang besar dan juga kaligrafi ayat Al-Quran yang terletak di dindingnya. Masjid ini memiliki simbol kemerdekaan dan juga keberagaman agama di Indonesia. Masjid ini memiliki peran yang penting bagi sejarah Indonesia untuk kegiatan keagamaan masyarakat dan juga untuk pemimpin agama dan juga pemerintah Indonesia. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Memiliki gaya arsitektur yang unik karena memiliki 6 buah payung raksasa yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis. Payung-payung ini terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah sebagai tempat peneduh bagi para jamaah setelah sholat Jumat. Masjid Agung Jawa Tengah juga merupakan ikon kebanggaan masyarakat Jawa Tengah karena menjadi masjid termegah di Indonesia. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 2001 hingga 2006. Dan masjid ini berdiri di atas lahan sebesar 10 hektar. Lalu diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006. Masjid Agung Jawa Tengah dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Arab, dan juga Romawi. Yang keenam ada Masjid Muhammad Cengho. Masjid ini terletak di Surabaya, Jawa Timur. Arsitekturnya sangat unik karena mengadopsi gaya arsitektur Tionghoa dengan warna merah dan ornamen khas yang kental. Masjid ini dibangun untuk menghormati Laksamana Cengho, seorang penjelajah Muslim Tiongkok yang pernah berlayar ke Indonesia.
Laksamana Cheng Ho atau Zheng He adalah seorang kasih muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok pada masa dinasti Ming. Ia memimpin 7 ekspedisi laut antara tahun 1405 hingga 1433, menjelajahi berbagai wilayah di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Dalam perjalanannya, Cheng Ho tidak hanya berdagang dan menjalin hubungan diplomatik, tetapi juga ia menyebarkan agama Islam. 7. Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini terletak di Padang, Sumatera Barat. Arsitekturnya modern dan futuristik dengan bentuk bangunan yang menyerupai perahu layar raksasa. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Padang dan menjadi simbol kemajuan masyarakat Minangkabau. Masjid Raya Sumatera Barat bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Bentuk atapnya yang menyerupai perahu layar melambangkan semangat bahari masyarakat Minangkabau yang dikenal sebagai pelaut ulung. Selain itu, masjid ini juga menjadi simbol persatuan dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Masjid 99 Kubah. Masjid ini terletak di Sulawesi Selatan dengan 99 kubah besar berukuran kecil dan 1 kubah besar di bagian kecil dan 1 kubah besar di bagian tengah. Masjid ini terinspirasi dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Masjid Al-Ishrad. Masjid ini terletak di Bandung, Jawa Barat. Arsitekturnya sangat modern dan unik dengan bentuk bangunan kubus tanpa kubah. Masjid ini dirancang oleh Ridwan Kamil, seorang arsitek terkenal Indonesia yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bentuk kubus pada Masjid Al-Ishrad terinspirasi dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, terdapat kaligrafi berlafaz 2 kalimat syahadat di beberapa bagian dinding luarnya. Hal ini memberikan kesan kuat akan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan utama dalam perancangan masjid ini. Yang ke-10 ada Masjid Dian Al-Mahri. Masjid ini terletak di Depok, Jawa Barat. Masjid ini memiliki arsitektur yang mewah dan megah dengan kubah emas yang berkilauan. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Kubah Emas dan menjadi salah satu ikon wisata religi di Depok. Masjid Dian Al-Mahri dibangun atas inisiatif dari seorang pengusaha wanita bernama Haji Dian Juriyah Maimun Al-Rasyid. Beliau membeli tanah tempat masjid ini berdiri pada tahun 1996. Proses pembangunan masjid dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada akhir tahun 2006. Masjid ini diresmikan untuk umum pada tanggal 31 Desember 2006, bertepatan dengan perayaan Idul Adha yang kedua pada tahun tersebut. Bangunan Masjid Dian Al-Mahri tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat ibadah, tapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Masjid ini menjadi simbol kemegahan Islam di Indonesia, serta menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Kubah emas pada masjid ini melambangkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.